semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini, setelah berbulan-bulan lamanya kita sabar menunggu, akhirnya manhwa kesayangan kita semua, manhwa yang kita semua tunggu-tunggu, manhwa si merah tapi bukan banteng, Yeon Jeoka akhirnya telah comeback dengan season keduanya. Buat kalian semua yang belum nonton season pertamanya, kalian wajib nonton dulu ya. Dan buat kalian yang udah gak sabar sama kelanjutan ceritanya, mari kita mulai. Di awal video ini, dikala angin berhembus menerbangkan daunan yang berguguran di sebuah jalan di suatu lembah, terlihat iring-iringan gerobak sebuah merchant neon. Namun, perjalanan mereka harus terhenti ketika tiba-tiba saja segerombolan bandit menghalangi jalan mereka. Seorang pria botak yang merupakan wakil ketua persembunyian Cipeng yang berjuluk Slaughter, Yeobyum tersenyum ke arah mereka mengatakan, "Oi Mugi, kau buru-buru mau kemana? Walau kau harus pergi ke suatu tempat, kau perlu membayar dahulu dong." Mendengar perkataannya, Kapten Skuad Divine Physikian Heavenly Wild Swordsman yang Mugi membalas, "Siapa bilang aku mau pergi? Aku sudah menunggu kalian, para bajingan dari persembunyian Cipeng." Tentu saja hal itu membuat Yeobyum kebingungan. Meskipun begitu, yang Mugi menegaskan, "Kalian bajingan, setiap kali aku memikirkan tentang membayar kalian, para bandit gunung, aku selalu terbangun dengan penuh amarah setiap habis tidur. Untuk semua uang yang telah diperas dariku, aku tidak akan melepaskan kalian hari ini." Mendengar hal itu, seseorang bawahannya yang merasa was-was berbisik, "Kapten, aku tahu kau sudah sangat kesal pada mereka. Tapi bagaimana kalau kau lepaskan amarahmu nanti saja setelah mereka pergi?" Namun, sebelum yang Mugi membalasnya, tiba-tiba saja ketua persembunyian Cipeng yang berjuluk Hellbuzzer, Yang Hanwi muncul di sana. "Dasar serangga sialan, aku sudah mengasihanimu karena kau mohon dengan putus asa sebelumnya dan memberimu diskon biaya jalan. Tetapi daripada berterima kasih, kau malah berani ngebacot dan mencoba melawan kami, ha? Mulai sekarang, biaya jalanmu akan bertambah 100-nya. Pastikan kalian semua mendapatkan setiap nyangnya dari mereka." Mendengar perintah ketuanya, anggota persembunyiannya semakin bersemangat untuk menggasak habis uang mereka. Namun, di tengah ketegangan itu, ada 5 anak muda yang melangkah maju mengatakan, "Aku sudah mendengar banyak cerita tentang kalian, dan sekarang akhirnya aku bisa melihat kalian secara langsung. Ketua persembunyian Cipeng, Sang Hellbuzzer, Yang Hanwi. Kami adalah 5 pahlawan Luoyang. Kami di sini untuk menyingkirkan tikus-tikus bandit Union yang tinggal di Gunung Pingding." Di saat mereka berlima memperkenalkan dirinya satu persatu, Yang Hanwi yang merasa ada yang berbeda dari mereka sejak kemunculannya berpikir, "Benar, aku dengar ada sekelompok bocah songong yang berkeliaran di murim belakangan ini. Di mana ini? Kami tidak akan mendapat apapun meskipun mengalahkan mereka. Bukan cuma itu, kalau kami kalah, maka kami pasti akan benar-benar dipermalukan dan bakal ada banyak penderitaan ke depannya. Kalau kami sampai menderita luka yang parah. Ditambah lagi, apa yang si Yaut ini pikirkan? Siapa yang mau berak? Mengurus situasinya pala botak, dasar tolil. Apa dia tidak sadar kalau kita sekarang bakal tamat? Gimana mereka bisa hidup dari menjadi bandit gunung sih?" Kemudian, di saat nomor 4 dari 5 pahlawan Luoyang memperkenalkan dirinya yang bernama Lee So-min, sang murid kelas pertama Sekte Heaven. Tanpa mendulikan Yeobyum yang merasa heran mau sampai kapan mereka memperkenalkan diri begitu, Yang Hanwi berbalik berteriak, "Woi, siapa nama kakekmu?" Meskipun sempat kebingungan karena Yang Hanwi memotong perkenalannya, So-min pun mengatakan nama kakeknya yang bernama Yujong, yang membuat Yang Hanwi tersentak kaget bahkan berkeringat dingin karena So-min merupakan cucunya Heavenly Sword Supreme, salah satu master bandit terkuat. Seketika itu juga, di saat si nomor 5 dari 5 pahlawan Luoyang akan mengenalkan dirinya, Yang Hanwi berbalik menghancurkan semua pedang bawahannya yang membuat semua orang di sana terkejut. "Bajingan, mungkin aku memang bekerja untuk bandit Union. Tapi, apa kalian tahu sebesar apa rasa kehormatku pada Heavenly Sword Supreme? Beraninya kalian mengangkat pedang terhadap cucunya? Apa kalian sudah edan? Aku akan membuat pengecualian dan membiarkan kalian semua pergi demi dirinya. Pastikan kalian berhati-hati di pilihan pulang. Aku pergi dulu." Hahaha.
Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat mereka semua terdiam kebingungan. Meskipun begitu, ada satu orang yang begitu kesal dengannya, yaitu Yeon Suljo yang tadi perkenalan dipotong olehnya. Dasar bandit kurang ajar, beraninya kau motong perkenalanku. Ya kalian sisanya, ayo maju. Aku, Yeon Suljo, bersumpah atas nama kediaman Warrior bahwa aku tidak akan memaafkan kalian. Sayangnya, Suljo tak bisa melampiaskan emosinya karena para bandit itu lebih dulu memilih kabur dari sana. Gak dulu, makasih, dadah. Tentu saja, melihat mereka yang lari terbirit-birit di sana membuat Yang Mugi tertawa terbahak-bahak. Mereka cuma bisa bacot doang. Lari Pin, lari. Tapi tetap saja, kami Hwayang Merchant Union benar-benar beruntung bisa bertemu dengan 5 pahlawan Loyang. Mendengar sanjungannya, Hwang Dong-yeop dan Oh Jong-san tersenyum membalas. Anda terlalu menyanjung kami. Sayang sekali, kami bahkan belum sempat menggunakan pedang kami. Ya, itu karena keluarganya Somin terlalu terkenal. Para bandit itu kabur ketakutan, bahkan sebelum kami sempat melakukan apa-apa. Suljo yang masih merasa kesal menambahi. Ya, berkat keluarganya seorang yang terkenal, kita mungkin tidak perlu melakukan apa-apa terhadap persembunyian Gunung Wupeng atau semacamnya. Aku khawatir perjalanan kita di Jianghu akan berakhir tanpa kita melakukan apa-apa. Meskipun Suljo berniat sarkas kepadanya, ada seorang anggota Merchant Union Hwayang yang tiba-tiba menanggapinya. Maaf menginterupsi, tapi persembunyian Gunung Wupeng tak agak berbeda dari mereka. Dari apa yang ku dengar, Seng Cheonji pergi ke sana untuk menaklukkan persembunyian Gunung Wupeng. Tetapi, ia memutuskan untuk tidak mengejar mereka lebih jauh lagi dan kembali ke rumah. Tentu saja perkataannya sontak membuat Hwang Dong-yeop dan Oh Jong-san terkejut. Apa? Maksudmu sang legenda hidup di sekte Wudang, Seng Cheonji? Namun, berbeda dengan mereka berdua, Suljo yang tak percaya dengan hal itu mengatakan, apakah benar-benar percaya dengan perkataannya? Itu pasti rumor yang dilebih-lebihkan oleh para bandit Union. Somin di belakangnya menambahi, aku setuju dengannya. Mana mungkin Seng Cheonji akan melakukan hal itu? Melihat sikap mereka berdua, Yang Mugi yang merasa jika itu ada benarnya tertawa mengatakan, kalian semua mampu membuat Hellbutcher dari Gunung Bingding kocar-kacir cuma dengan perkenalan diri kalian. Tak ada yang perlu dikhawatirkan, karena kalian sudah mengusir persembunyian Gunung Shifeng. Teruslah maju dan usir persembunyian Gunung Wupeng juga. Tentu saja, tingkah kapten mereka yang seperti itu membuat anggota Merchant Union yang merasa malu. Meskipun begitu, pada akhirnya mereka tetap melakukan perjalanan mereka bersama-sama. Sementara itu, di persembunyian Gunung Wufeng, terlihat 10 pahlawan Wupeng yang tengah berlatih bersama. Namun, di saat yang lainnya masih fokus untuk dengan latihannya, Sobek dan Chaeyeon memutuskan untuk beristirahat dan akan pergi ke bawah gunung untuk mengambil minumannya. Di jalannya, Sobek mengatakan, setelah menetapkan tujuan dan berlatih, rasanya seperti yang lain berlatih dengan lebih keras lagi. Chaeyeon membalas, ya, mereka juga sangat bersemangat. Tepat setelah Chaeyeon mengatakan itu, tiba-tiba saja ia mendengar sebuah teriakan yang membuatnya penasaran dan langsung mengintipnya. Hwayang Merchant Union pasti sudah lupa bagaimana rasanya takut. Mereka berani bekerja sama dengan sekelompok bocah songong yang dikenal sebagai 5 pahlawan Luoyang atau apalah itu untuk melawan kami. Ternyata, teriakan itu merupakan teriakan Wang Yomyung yang bersama beberapa anggota persembunyiannya dan tengah berhadapan dengan 5 pahlawan Luoyang yang datang dengan bersama Hwayang Merchant Union. Hwang Dong-yeop yang berdiri paling depan mengatakan, kita akan tahu apakah benar bahwa kami hanyalah sekelompok bocah songong atau bukan setelah kita bertarung. Bawa kembali 10 pahlawan Wufeng atau apalah itu. Tentu saja tantangannya membuat Wang Yomyung tak bisa tinggal diam, di mana ia segera bersiap menyerang sembari membalas. Sebelumnya, para bajingan kediaman Warrior yang berani menantang kembali, dan kalian para sampah berani meremehkan kami. Kali ini kami akan menjadikan kalian sebagai contoh. Pajukan barudak! Melihat mereka yang hampir bentrok, Chaeyeon yang panik pun tentu tak bisa berdiam diri di sana. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus kembali ke atas dan memberitahu semuanya. Namun, baru saja Chaeyeon akan pergi dari sana, Sobek langsung menahannya karena melihat sesuatu. Di mana di saat 5 pahlawan Luoyang akan segera berbentrokan dengan 2 anggota persembunyiannya, tiba-tiba saja ada sebuah pedang yang melesat dan menancap tepat di tengah-tengah mereka.
Tentu saja, pedang tersebut sontak membuat mereka menghentikan pergerakannya dan melihat ke arah pedang tersebut datang. Yang mana Pung Yoncho dan rekan-rekannya telah tiba di tempat Chaeyoung dan Sobek. Dan pedang tersebut dilemparkan oleh Jeokha. Seketika itu juga, Hwang Yonbyung menangis bahagia karena 10 pahlawan Wu Feng telah tiba di sana. Ah, itu 10 pahlawan Wu Feng. Kali ini kalian dari di sini. Chaeyoung yang juga terkejut dengannya bertanya, "Oh, semuanya? Kapan kalian tiba di sini?" Pung Yoncho membalas, "Kami mendengar suara yang aneh, jadi kami mau turun untuk melihatnya. Syukurlah kami tidak terlambat. Tapi siapa mereka ini? Mereka pasti penuh tujuan untuk datang ke Gunung Wu Feng, kan?" Di saat Pung Yoncho bertanya-tanya siapakah mereka ini, tanpa memedulikan peringatan bawahannya yang memintanya untuk berhati-hati saat berurusan dengan pahlawan Gunung Wu Feng, yang begitu tertawa mengatakan, "Sembarang gunung ini, mereka penuh dengan rasa percaya diri yang halu. Hahaha. Ya, kami datang kemari atas suatu tujuan, bersama dengan para pendekar baru yang sedang melakukan penjelajahan Yanghu mereka." Mendengar perkataannya, Jeokha yang baru pertama kali mendengarnya pun tentu merasa kebingungan. Meskipun begitu, Abasim di dekatnya menjelaskan, mereka adalah murid dari kelompok bela diri terkenal yang mengalahkan penjahat sambil mengelilingi dunia untuk membuat nama mereka menjadi kenal seluruh negeri Yanghu. Tentu saja, perkataan Abasim yang bisa didengar oleh ke-10 pahlawan Wu Feng membuat mereka tertawa. "Weh, kenapa mereka memilih tempat ini? Kan ini persembunyian Wu Feng." Hahaha, iya ya. Abasim melanjutkan, "Ya, meskipun akhirnya sudah jelas, mari kita dengarkan perkenalan mereka dulu. Dari mana kalian semua berasal?" Yang Mogi pun dengan senang hati memperkenalkan mereka semua. Ini adalah nomor 1 dari 5 pahlawan Luoyang, murid dari sekte Aigi Immortal. Namun, belum sempat Yang Mogi melanjutkan perkenalannya, Jeokha langsung mencibirnya. "Hah, apa 5 pahlawan Luoyang itu sekumpulan orang dongo atau semacamnya? Selain itu, jangan bilang kalau orang-orang dewasa itu mengenalkan diri mereka seperti yang dilakukan oleh bocah berusia 5 tahun. Tentu saja, meskipun perkataan Jeokha membuat rekan-rekannya tertawa, hal itu membuat kelima pahlawan Luoyang merasa tersinggung. Bahkan Suljo langsung mengangkat pedangnya mengatakan, "Bajingan itu, dasar keparat, kau terlalu angkuh. Aku akan mengajarimu secara pribadi tentang luasnya dunia ini." Melihatnya yang kini mencoba menyerangnya, Jeokha pun tersenyum mengejeknya. "Dasar Triple B, benar-benar bacot. Bukannya kau sepantaran denganku?" Suljo yang merasa semakin kesal pun membalas, "Dasar kurang ajar. Mari lihat sampai kapan kau bisa terus percaya diri." Tepat setelah mengatakan itu, Suljo pun menggunakan teknik Nine Heaven R First Form Soaring Dragon untuk menyerangnya, yang membuat tebing di depannya hancur. Namun, Suljo malah dikejutkan ketika melihat lawannya bisa menghindarinya dengan mudah. Di mana pada saat itu, Jeokha mulai menyadari sesuatu karena mengenali tekniknya. Hingga ketika ia mendarat, Jeokha yang mengambil pedangnya langsung bertanya, "Kau, siapa kau sebenarnya?" Mendengar pertanyaannya, Suljo yang kini menukik ke arahnya membalas, "Hah, sepertinya kau mulai ketakutan. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Aku adalah salah satu dari 5 pahlawan Luoyang, sang swordsman wanita dari kediaman Waryong, Yon Suljo." Tentu saja, nama dan asalnya membuat Jeokha terperanjat. Kenangan pahitnya bahkan kembali bergulir di kepalanya. Hingga Jeokha langsung menyadari jika wanita di depannya adalah orang yang dulu pernah menyiksanya. "Hah, jadi kau bajingan dari kediaman Waryong, ha? Kau mengingatkanku dengan semua itu. Ini benar-benar perasaan yang buruk." Tepat setelah mengatakan itu, Jeokha pun mengayunkan pedangnya. Selain untuk menangkis serangan Suljo, ayunan pedangnya bahkan bisa mengenai tubuhnya, yang membuat Suljo jatuh seketika. Tentu saja, hal itu membuat anggota Hwayang Neon dan juga anggota 5 pahlawan Luoyang terkejut. Suljo yang tak menduganya pun bahkan berpikir, apa yang baru saja terjadi? Bajingan itu, dia berada di tingkatan yang benar-benar berbeda. Namun, meskipun Suljo sudah menyadari perbedaan kekuatannya, ia yang tak ingin kehilangan wajahnya di depan para rekannya tetap kembali bangkit. Yang membuat Jeokha yang bisa mengingat dengan jelas wajah tertawanya ketika dirinya dilempari batu bahkan dikatai seorang pengemis yang tinggal di kediaman Waryong bertanya, Apa kau takut sekarang? Aku bahkan masih belum serius." Ini pun diakhiri dengan
Tepat setelah mengatakan itu, Jeoka bergerak cepat memutarinya. Lalu sembari mengingat Suljo kecil yang melemparinya batu, Gyeokhai yang berniat untuk membalasnya pun dengan mudah mengangkat sebuah kerikil kecil. Lalu menghantamnya dengan pedangnya sembari mengatakan, "Terima kasih karena sudah datang mencariku duluan." Jangan lupa like guys, haha.